Kan kalau misalnya kita cedera di sini, hampir tiap latihan tuh aku cedera di mana-mana, walaupun untungnya belum pernah sampai patah-patah ya. Cedera di mana-mana tuh hampir setiap hari, tapi ini pengalaman yang sampai operasi ya Mbak? Iya, sampai operasi. Tapi waktu dan itu sampai nerima kalau misalnya hilang pun, sampai aku udah siap-siap, udah prepare it's ya. Okay, ya, I'll be fine gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Welcome back to Ngasus di channel CLF Entertainment dan masih sama aku Vika Hamzah. Buat Sobat Asia Live, mungkin ada yang penggemar MMA. Kemarin aku udah sempat panggil Mas Levi ke sini ya, ngobrol-ngobrol sama Mas Levi. Nah, kemarin ngomongin MMA juga, tapi lebih ke perjalanannya Mas Levi kan ya. Nah, sekarang aku udah bawa satu atlet MMA-nya langsung dan special women fighter-nya yang mungkin Sobat Asia Live juga salah satu fansnya mungkin ya, yang suka nonton di salah satu stasiun TV yang nayangin MMA itu. Siapa coba? Yaitu Mbak Citra. Halo Mbak Citra. Halo. Gimana kabarnya? Baik banget. Alhamdulillah. Stay safe ya Mbak ya selama corona ini ya. Alhamdulillah. Oke, tetap nerapin protokol kesehatan ya. Iya, selalu. Oke, siap. Mbak Citra tadi dari mana? Dari rumah atau dari mana? Dari rumah iya. gitu. Kabarnya sekarang lagi sibuk ini ya, open private. Aku udah lama sih dari semenjak aku ngejalaninnya, aku udah mulai ngajar juga. Oke. Ngajar ini kan apa namanya, MMA ini atau enggak, atau ya macam-macam sih, bela diri lain. Kayak orangnya pengen latihan apa, kan aku bisa. Kadang aku ngajar Muay Thai juga atau Jiu-Jitsu juga kayak gitu. Tapi emang spesifikasinya Mbak Citra ini lebih kemana sih bela dirinya? Aku bela diri kalau basic itu, aku basicnya Muay Thai sebenarnya. Aku paling lama belajar Muay Thai, tapi sekarang aku lebih fokus ke Jiu-Jitsu. Kenapa BJJ. tuh? Kenapa karena sebenarnya panjang sih ceritanya. Sebenarnya karena semenjak aku masuk MMA, aku mesti kayak belajar sesuatu yang lain lah buat istilahnya ngelawan lawan aku, karena kalau di MMA kan aku naik kelas. Lawannya juga berat kan, untuk pukul-pukulan sama aku kan bobotnya juga berat. Jadi aku fokusin ke Jiu-Jitsu supaya ada sisi lain, kelebihan aku tuh ada di sisi lain supaya aku bisa ngalahin mereka. Pertama itu. Kedua, aku sempat cedera 2 tahun yang lalu. Cederanya sebenarnya udah mulai recover, cuman masih agak bahaya untuk pukul-pukulan yang beneran ya. Kalau misalnya kita kayak fight, jadi aku fokusin ke Jiu-Jitsu dulu kayak gitu. Jadi alasannya itu ya gitu. Ya, alasannya banyak. Jiu-Jitsu seru. Seru. Tapi lebih seru mana nih? Lebih seru Muay Thai atau Jiu-Jitsu nih? Aku suka dua-duanya. Balance ya jadinya ya. Balance. Yang satu pukulan, yang satu di bawah gitu ya. Tekniknya juga lain ya. Tekniknya beda banget. Lebih sulit mana sih? Kalau sulit dua-duanya. Mungkin kalau teknik lebih banyak tekniknya BJJ ya. Tekniknya banyak banget. Kalau Muay Thai kan pukulan, tendangan ya, walaupun banyak juga ya, tapi basicnya kan pukulan. Ada beberapa jenis dan tendangan, udah itu aja yang kita lakukan. Cuman kalau BJJ itu lebih kayak apa ya? Lebih banyak mikir aja. Gitu. Lebih banyak mikir. Strateginya beda. Tapi dua-duanya menarik banget dan aku lebih capek mana? Suka. Capek dua-duanya. Tergantung mana yang lebih sering kita latih, itu lebih nggak capek, udah pasti kan. Terus pertama kali nih terjun ke dunia bela diri, awalnya tuh gimana? Perempuan loh gitu kan. Biasanya kan udah bela diri itu kan identik dengan laki-laki, walaupun sekarang banyak ya yang atlet perempuan gitu. Tapi pengen tahu aja sisi cerita dari Mbak Citra tuh gimana? Aku tuh sebenarnya awalnya ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya bela diri, aku dari dulu suka. Bukan bela dirinya aja sih, kayak sport tuh aku suka semuanya. Aku dulu pengen jadi atletik juga. Cuman ya emang dari kecil nggak pernah diarahin ke sport, jadi nggak tahu. Nah jadi ini kebetulan aku kebuka aja jalannya. Jadi sama orang tua waktu itu disuruh latihan Muay Thai karena adikku lagi latihan Muay Thai. Terus itu lagi ngehits banget kan di tahun-tahun 2019 kayak semua 2009 kayak semua orang harus latihan Muay Thai ya kan.
Terus akhirnya ya udah dia pikir kamu ikutan aja adek kamu latihan. Waktu itu lu namanya juga ya kan? Kayaknya semua orang ya. Muay Thai. Seleb-seleb ya. Terus kayak kamu latihan aja karena dia lebih nggak suka lagi kalau lihat aku pulang malam yang kayak nongkrong lebih nggak jelas gitu kan. Jadi ya udah aku jalanin terus aku yang serius. Adikku sampai berhenti terus aku yang masih serius. Sampai aku setahun kemudian nggak sampai setahun deh kayaknya. Terus aku udah nyobain fight gitu-gitu. Terus ya udah sampai sekarang. Oke. Itu berawal dari Muay Thai di tahun 2009 itu ya. 2009 itu berarti apa? Masih sekolah, kuliah atau apa? Aku masih kuliah udah semester akhir sih harusnya. Kuliah semester akhir ketika itu. Kalau nggak salah ya. Oke. Tapi Mbak Citra emang asli sini ya? Asli Jakarta atau gimana nih? Aku lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Keluarga aku semua tinggal di Jakarta. Tapi kata mereka, kita tuh aslinya Solo. Oh. Jawa Tengah. Kalem-kalemnya tapi ke bawah ya. Jangan ngomong Jawa ya. Jawa Tengah ya benar. Aku gak ngerti. Padahal baru mau aku ajakin ngobrol Jawa loh. Oke, jadi awalnya seperti itu, daripada nongkrong mendingan waktu dihabisin deh ya buat yang lebih bermanfaat gitu. Karena memang minatnya ternyata keluarga bisa baca arahnya ke situ ya, Mbak Citra ya gitu. Walaupun mereka sebenarnya nggak nyangka juga kalau akhirnya aku bakal jadi serius. Terus sempet yang kayak tahu kan keluarga, karena aku juga mulainya telat dan keluarga juga bukan basic mereka juga bukan atlet. Jadi buat mereka jadi seorang atlet tuh ya sesuatu yang baru dan beda. Berarti ketika itu usia berapa? Aku mah baru udah 21. Udah 21. Dan itu awalnya gimana? Pertama kali masuk ke Muay Thai itu ya? Ikut apanya? Latihannya? Aja, jadi member, kelasnya biasa. Ya? Oh ya. Terus habis itu kan lagi ngetren juga trip ke Thailand. Oh iya dong harus ikut latihan di sana. Terus habis itu tahun depannya aku pergi sendiri. Dan latihan langsung di sana. Terus wow. Terus gimana tuh? Itu ceritanya. Pertama kali ikut kompetisinya ya? Iya, sok-sokan aja, begaya-begaya aja pada zaman itu. Tapi ya emang seneng, emang pengen dan emang penasaran. Itu langsung di sana? Jadi langsung ke sana latihan. Ya udahlah, pede aja dulu berangkat. Terus mereka bilang, oh ya lo bisa kok tanding nih dalam waktu minggu depan. Jadi pas baru datang minggu depan sebenarnya udah dapet fight. Cuman ternyata aku dapat kecelakaan di sana, jadi kita tunda sampai di akhir bulan itu udah aku dapat fight sekali. Dan ketika itu hasilnya juara? Oh enggak. Oh masih baru ya. Tapi dapat pengalamannya ya. Dapat pengalamannya banget. Gimana rasanya coba pertama kali tanding? Nggak tahu ya. Seru banget. Maksudnya kayak kekalahan itu tuh emang benar-benar awal dari segalanya. Karena aku baru juga kan latihan. Buat aku kalau misalnya mungkin pada saat itu kalau langsung menang pasti aku akan jadi orang paling sombong di Jakarta ini kali ya kan. Cuman oh iya ternyata gak semudah itu. Jadi ternyata masih harus kerja lebih keras lagi. Ternyata masih harus lebih usaha lagi. Itu sempat kecelakaan tapi kecelakaan di jalan atau gimana nih? Di jalan. Oh. Aku baru belajar naik motor pada saat itu. Itu umur berapa lo ya? Udah 21 ya. Baru belajar naik motor ketika itu. Belajar naik motor di sana. Oh. Jadi ya udahlah wajar lah ya. Yeah. Yang penting sekarang udah bisa kok naik motor. Dijamin bisa ya. Mudah-mudahan selamat terus ya di jalan ya. Oke. Oh jadi di sana kecelakaan dan sempat diundur tapi terus akhirnya tanding nggak menang tapi dapat cedera nggak ketika tanding itu? Alhamdulillah enggak. Cuman berdarah-darah biasa aja ya. Berdarah gitu. juga enggak. Cuma sedih aja. Karena kalah atau karena? Ya karena sebenarnya bukan karena kalah ya, tapi kan kalau kalah itu kan ngecewain pelatih ya. Mungkin pelatih juga nggak kecewa sih, tapi rasanya nggak enak aja kayak kita udah latihan bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng, terus ujungnya kalah. Apalagi kalahnya decision kan. Jadi aku selesai main 5 ronde. Terus mereka pikir hasilnya tipis, tapi aku tetap kalah. Itu rasanya kayak nggak enak aja. Kayak mengecewakan mereka gitu ya. Ya itu sedihnya itu sebenarnya ya. Oke. Lalu setelah dari Thailand itu kompetisi-kompetisi apa lagi yang pernah diikutin sama Mbak Citra? Aku tuh main Muay Thai terus sampai tahun 2015. Oke. Tahun 2016 aku masih main juga 2015. 2016 aku udah masuk MMA, jadi aku lebih fokus ke MMA.
Gimana ceritanya tuh bisa masuk MMA? Aku tuh udah pengen soalnya dari awal, kayak goalnya tuh dari awal emang udah gue MMA nih kayak seru banget, kayak keren banget. Cuman nggak bisa kan langsung ke MMA, aku mesti punya pengalaman strikingnya dulu. Jadi aku ya udah di Muay Thai jalan aja dulu ikutin. Terus habis itu pelatih jujitsuku pada saat itu aku baru ketemu di tahun 2014. Dia pernah bilang, lu kalau mau ikut MMA lu mesti tahu jujitsu juga, lu mesti tahu ground fighting. Oke. Jadi aku mulai latihan di situ. Ibarat kata kayak ditantang ya, challenge. Tantang. Oke. Bener nih gue harus latihan. Oke, gue latihan. Terus habis itu bener kan, mungkin karena kita di Indonesia ceweknya juga gak banyak, akhirnya aku punya kesempatan untuk dipanggil main MMA pada saat itu. Terus ya udah. Jadi aku itu kan tahun 2014 ya aku mulai belajar jujitsu. Jadi aku masih tanding terus Muay Thai sampai 2014, 2015 masih main. Aku masih keluar juga waktu itu. Ada sempet kayak perebutan belt juga. Tapi Asia. Seru juga tuh, itu kayak turnamen berempat cewek-cewek semua dari Malaysia. Terus ada dari Australia. Khusus cewek-cewek tuh ya. Dari Singapura sama aku. Asia Tenggara atau Asia? Sebenarnya sih Asia. Sama satunya orang Australia. Oh, oke. Dan itu seru banget. Itu seru banget ya, kalah juga akhirnya yang menang yang dari Australia, Malaysian gitu. Akhirnya yang menang dia. Ya udah itu terakhir aku main Muay Thai. Terus sisanya aku jujitsu terus. Aku mau fokus di situ karena aku mau main MMA. Oke. Itu per tahun berapa berarti? Per tahun 2015. Sedangkan di 2015 itu aku udah mulai compete jujitsu. Jadi emang nggak tahu ya. Mungkin aku agak sotoy juga. Aku baru belajar jujitsu kayak 3 bulan tuh sudah kayak yang oke, gue mau compete. Terlalu kompetitif kali ya. Tapi langsung ini ya, langsung masuk ya. Kadang-kadang kan udah dicoba, aduh nggak pas nih gitu. Tapi ternyata cocok ya. Cocok sama jujitsu. Karena aku orangnya seneng challenge aja. Terus kayak udah latihan tiap hari. Kalau misalnya aku nggak aplikasiin tuh kayaknya nggak puas kan. Terus akhirnya udah tahun 2015 itu aku udah mulai tanding-tanding juga jujitsu. 2016 nih main MMA pertama kali. Itu seru banget. Pertamanya itu kan di challenge sama tim MMA-nya untuk lu kalau mau masuk, lo harus jujitsu juga. Iya, itu sebenarnya pelatih aku sih gitu ya. Yang ngomong gitu ya. Nah, itu ketika itu memang sudah di oke, lu udah masuk, udah bagian dari MMA atau belum? Belum, tapi emang udah ada wacana untuk gue pengen lu main MMA dari tahun 2014 itu. Terus aku kayak udah oke. Cuman orang-orang terdekatku masih nggak yakin, kayak lu kayaknya masih harus belajar ini dulu deh, lu mesti belajar itu dulu. Harus belajar lebih lama dulu gitu ya, lebih memperdalam. Jadi ya udah aku lakuin aja karena aku pengen. Gimana caranya deal sama orang-orang yang suka meragukan Mbak Citra? Sebenarnya tinggal nunjukin aja. Lakuin aja ya. Mereka suruh latihan, lo kurang ini, ya udah. Maksudnya kita lebih harus kayak buang ego kita. Ya nggak sih, kalau misalnya orang bilang kita kurang, ya udah, gue kurangnya apa? Kayak kita mesti latihan itu, ya udah lakuin aja. Tunjukin sama mereka kalau kita bisa juga gitu. Jadi itu sih cara terbaik. Dan akhirnya Mbak Citra lakuin sesuai sama apa yang Mbak Citra mau dan terbukti. Akhirnya fokus ya. Gitu. Ya walaupun sampai sekarang kan tetap harus belajar terus ya, karena kita nggak pernah nyampe di titik itu. Untuk kita semua orang berkembang ya kan. Jadi setiap kita mesti hari berkembang betul. Terus juga setiap hari. Jadinya memang selesai aja. Benar-benar. Dan awalnya itu masuk MMA memang ada kayak apa sih, audisi atau apa mungkin? Nah, MMA pertama itu pro MMA yang pertama nggak pakai audisi, jadi emang diundang karena gue pengen lumayan gitu kan. Terus habis itu yang masuk One Pride itu baru kita pakai audisi. Tanding gitu ya? Audisinya kayak sparring gitu. Sparring ya? Kayak tanding tapi lebih light lah. Oke. Lalu ketika itu lawan berapa? Atau gimana sih, ada klasemennya gitu atau gimana? Kemarin sih aku dipasang-pasangin aja. Jadi kan kalau di MMA tuh ada ground fighting, ada striking kan yang berdiri, sama ada bantingan. Terus jadi dari 3 itu nanti dipisahin, dilihat strikingnya nilainya berapa.
dilihat bantingannya bagus atau enggak, nilainya berapa. Terus dilihat sparringnya bagus atau enggak. Nanti ada grade-nya A, B, C, D, E, F, G gitu kan dan seterusnya. Terus habis itu ya udah nanti dipasang-pasangin tinggal. Dan ketika itu lolos, Mbak Citra lolos nih. Dan Ya. itu bersama dengan berapa peserta lainnya? Banyak banget. Soalnya Oke. sekali ikut audisi tuh kan bisa sampai ratusan orang. Itu atlet akhirnya atlet. itu Jadi barengan semua tuh ya. banyak banget yang lolos. Walaupun perempuannya nggak gitu banyak ya, tapi lumayan cukup untuk kita main. Jadi teman baru dong tuh ya. Keluarga baru, teman baru dong ya mereka. Kenalan banyak orang baru ya kan. Okay. Dan sistemnya gimana sih ketika udah jadi atlet MMA? Lalu gimana? Semua disupport dari mulai latihan atau gimana? Kalau misalnya latihan emang dari dulu kan kita kebetulan alhamdulillah dapet tim yang bisa support untuk latihannya. Jadi emang udah ada programnya tiap hari tuh latihannya apa gini. Sampai ke pola makan gak sih? Pola makan tuh kadang, terutama kalau kita udah mau fight ya, lebih fokus kalau kita udah masuk ke training camp. Training camp kan biasanya beberapa bulan sebelum fight tuh. Kalau udah masuk ke training camp kita perhatiin itu. Cuman kalau misalnya enggak kan tergantung kebutuhan ya. Kalau aku kan butuh naikin bobot, aku butuh naikin strength. Karena aku dari kecil nih aku dari berat di bawah 50, aku main di atas 50 kg. Jadi aku mau naikin strength, aku butuh makan tuh kadang jorok juga. Karena buat lift weight itu, ya walaupun makan bersih bagus, cuman kalau pengen cepet, aku kadang suka makan kayak junk food juga gitu kan. Itu kan gampang dicerna cepet. Jadi kadang aku ngebalance di situ aja. Gitu. Cuman kalau misalnya udah deket-deket pertandingan, udah pasti kita makannya bagus. Dan itu dipantau selama berapa lama? Selama memang jadi atlet MMA itu harus dipantau terus ya berarti atau gimana? Iya, yang mantau sih kita dulu. Nanti kita akan lebih diperhatiin kalau misalnya udah mendekati ke fight ya. Jadi lebih strength gitu ya? Nggak perlu pelatih, kayak teman sendiri juga pasti akan merhatiin, lu mau fight langsung makan kayak gini gitu kan. Oke, akhirnya kontrol dari diri sendiri juga gitu ya. Untuk jadwal latihannya gimana Mbak? Jadwal latihan tuh yang pasti sehari kan 2 kali. Kadang 3 kali juga. Terus untuk jadwalnya ya kita sesuaiin. Kalau misalnya kan aku latihannya Jakarta Bali. Kalau di Bali tuh udah ada jadwalnya, misalnya pagi sore. Kalau misalnya di Jakarta kan lebih beda ya. Jakarta kan orang sibuk kerja, traffic. Jadi terus tinggalnya pada jauh-jauh dari camp. Jadi kita nyesuaiin antara tim aja. Oh hari Senin, Rabu, Jumat bisanya pagi sore, oke. Terus sisanya bisanya siang malam, oke gitu. Jadi begitu. Biar fleksibel aja ya gitu ya. Gimana koordinasi sama sesama tim aja ya gitu. Nah, pengalaman yang pernah dialamin sama Mbak Citra yang paling berkesan ketika pertama kali nih mulai dari bela diri awal Muay Thai sampai masuk MMA gitu. Ada gak sih? Gimana gitu? Mungkin berantem yang sampai gimana gitu. Pernah nggak? Apa yang sampai baper-baperan gitu mungkin? Nggak, baper nggak. Tapi ini pertanyaan susah karena buat aku semuanya tuh berkesan. Kalau paling berkesan aku nggak tahu. Jadi setiap fight tuh ada kesannya tuh masing-masing. Karena kita kan pasti paling inget fight terakhir ya. Jadi mungkin buat aku sekarang yang masih keinget tuh fight terakhir. Gimana itu ceritanya tuh fight terakhir? Fight terakhir itu yang aku cedera. Oke. Aku kecelakaan sih sebenarnya. Kecelakaan di situ, kalau misalnya belum pernah dengar, aku kecolok matanya. Nah itu sebenarnya aku jarang sih cerita ini sama orang karena kayak cuman ini kan udah lama ya kejadiannya, jadi kayak ya udahlah ya. Itu pengalaman yang menarik sih buat aku karena apa ya? Aku tuh setiap pertandingan mataku tuh pasti kecolok. Semua pertandingan MMA ku mataku pasti kecolok. Tapi kecoloknya biasa aja. Kalau yang kemarin tuh emang agak kayak nggak sengaja dalam. Jadi sampai aku tuh sempet kayak nggak bisa lihat selama 1,5 sampai 1 jam. Sampai aku pikir tuh aku udah kehilangan mataku ya kan. Terus aku udah selama sejam itu aku cuma mikir, oke, gue mesti terima kenyataan ini. Apa-apa, it's okay gitu. Terus akhirnya ternyata enggak. Wah, alhamdulillah masih bisa lihat. Alhamdulillah. Cuman emang mesti ngejalanin operasi yang panjang karena dalamnya rusak kan, robek kan. Dalamnya
mesti ngejalanin operasi yang panjang dan besoknya kan sakit banget ya kayak gitu. Kalau habis operasi kan sakitnya besoknya. Iya. Aduh besoknya sakit banget dan ya udah ngelewatin beberapa bulan dengan yang kayak mata sensitif. Cuma karena gimana ya? Ini karena mata jadi kayak beda aja kan kalau misalnya kita cedera di sini. Hampir tiap latihan tuh aku cedera di mana-mana walaupun untungnya belum pernah sampai patah-patah ya. Cedera di mana-mana tuh hampir setiap hari, tapi ini pengalaman yang sampai operasi ya Mbak? Iya sampai operasi. Tapi waktu dan itu sampai nerima kalau misalnya hilang pun sampai aku udah siap-siap, udah prepare ya. Okay, ya, I'll be fine gitu. Tapi itu apa waktu itu? Maksudnya kerusakannya apa yang dialami? Untungnya kerusakannya tuh cuma di bola bagian putihnya. Tapi dia memang robeknya tuh dalam dan panjang. Itu ke apa sih Mbak? Ke pukul atau apa? Kecolok. Jari. Tapi itu lucu ya? Emang dalam aku berasa. Pada saat itu nggak lucu, tapi kalau sekarang aku pikir. Nggak, maksudnya lucu tiap lucu. Berantem colok gitu. Itu bisa ya kayak gitu. Aku pikirin memang itu lucu. Setiap kali berantem tuh kecolok. Pertandingan sebelum itu, ini kan pertandingan terakhir. Nah pas sebelum itu kecolok juga sampai berdarah. Aku nggak tahu apa yang berdarah. Pokoknya kecolok mataku, nggak tahu apa yang berdarah, darahnya netes. Terus aku kayak yang langsung semangatnya tuh ada di situ kayak yang, aduh ini karena kalau misalnya kita lagi fight darahnya banyak, itu bisa di stop sama wasit. Ya kan? Pada saat itu yang aku pikirin cuman, aduh darah gue netes nih. Kalau misalnya gue nggak cepet-cepet ngabisin dia, terus di stop sama wasit, gue nggak mau. Oh, I see. Iya kan? Yeah. So aku mikir kayak gitu dan abis itu ya udah aku nge-push aja terus. Dan untungnya selesai nih. Pertandingannya selesai. Pas udah nggak tahu bekas darah tetesannya tuh ada di mana. Aku nggak tahu lukanya di mana. Kayaknya tuh ada di atas mata tapi dikit. Tapi jadi, akhirnya pulih sendiri. Cuman ya bukan sesuatu yang akan diberhentikan sama wasit pada saat itu, tapi ya kita sebagai fighter ada kepikiran ke situ kan. Oh gitu. Ternyata kalau misal darahnya udah terlalu banyak langsung di stop gitu ya sama. Bisa apalagi di mata, soalnya bahaya kan. Jadi aku pikir aduh ini mata nih. Oke. Darahnya netes jadi ntar diberhentiin wasit. Sedih dong. Paham. Jadi nggak asik nih, nggak seru nih. Yo gue lagi tanding gitu kan, pengen tahu siapa yang menang gitu ya. Oke. Ada aja. Terus di titik mana sih Mbak Citra merasa bahwa this is my career, this is my way? Di titik mana? Aku tuh ngerasa itu. Aku tuh orangnya nggak tahu ya. Aku selama ini ngerasa aku tuh cepet ngambil keputusan. Jadi aku ngerasa this is my way semenjak aku baru latihan. Aku baru latihan beberapa bulan. Makanya aku langsung pengen ikut tanding. Abis pulang dari tanding aku langsung pengen cari pertandingan lagi. Terus habis dapat pertandingan lagi mau cari yang lain lagi. Kayak gitu. Dan itu ketika menjalani itu Mbak Citra lagi punya mungkin lagi bekerja di mana atau punya kegiatan apa gitu. Awalnya kan aku lagi kuliah tuh. Oh iya benar ya. Lagi kuliah. Terus mungkin orang tua stresnya juga karena nggak kepake dong ini gelarnya. Cuman aku emang karena udah semester terakhir ya udah harus diselesaikan. Dan akhirnya kuliahnya juga nggak kepake sama sekali. Kerja kayak kantoran atau apa gitu enggak ya? Aku sempat juga kerja yang kayak internship. Sempat internship di beberapa rumah sakit. Terus habis itu tapi aku tetap ngejalanin ini, bahkan orang tua aku sempat sekolahin aku lagi. Untuk kuliahnya sendiri tuh apa sih Mbak? Aku ambil biomedical engineering. Wow, biomedical engineering. Gak nyambung ya jadi atlet MMA ya. Oke, dari situ udah lulus. Terus habis itu aku fokus ke sini. Orang tua khawatir disekolahin lagi. Disekolahin di? Aku ngambil master manajemen. Sekolah bisnis. Aku sekolah bisnis habis itu. Oke. Di sini juga. Terus habis itu bagus banget programnya ya kan. Prakteknya banyak, udah dapet. Cuman pas lagi tugas akhir aku cabut. Sebenarnya bukannya aku mau cabut juga, cuman kayak apa ya bebannya. Dan mereka tuh aku punya teman-teman di sana. Nggak tahu ya mungkin karena
di S2 orang-orangnya udah pada terbuka semua kali ya. Mereka juga dukung aku, kayak sampai guru-gurunya juga bilang, dosen-dosen aku juga sampai bilang lo lebih baik fokus. Karena gue nggak pengen lo nggak fokus di sana dan lo nggak fokus di sini juga. Kasihan teman-teman lo, karena kita tugas akhir itu kan grup ya. Iya. Jadi kalau akunya nggak perform 100% mereka akan terpengaruh ya. Iya, mereka rugi. Jadi akhirnya mereka dukung aku untuk lo lebih baik lakuin yang lo suka, jadi aku cabut. Nah semenjak itu aku makin fokus karena aku pengen nunjukin juga sama orang tua aku kalau ya gue bisa kok hidup di sini, gue bisa jadi seseorang di sini, gue bisa banggain lo di sini, kayak gitu. Dan akhirnya sekarang keluarga oke. Udah oke semua. Teman-teman gimana tanggapannya? Apalagi yang teman-teman kuliah dulu gitu ya. Teman-teman kuliah sih oke aja, buat mereka kayak suka jadi bahan-bahan lucu-lucuan gak sih gitu? Oh gila ya, gitu. Enggak terlalu. Mereka tahu dari dulu aku emang suka kayak gini. Oke, dari zaman yang kuliah itu karena udah menggeluti. Iya, dan mereka tahu ya. dan aku bilang sama mereka. Jadi kayak mereka sih udah tahu, jadi nggak ada yang kaget. Terus kalau inspirasi utama sendiri buat Mbak Citra nih, untuk mungkin ada tokoh idola gitu, siapa? Aku tokoh idolaku tuh ya malahan orang-orang terdekatku sendiri. Soalnya aku mesti kayak tahu nih orang personalitinya kayak apa. Nih orang kalau lagi jatuh bangun lagi kayak apa ya kan. Jadi aku tuh seneng. Aku tuh selalu mengidolakan tuh teman-teman aku sendiri. Aku mengidolakan pelatih aku sendiri. Jadi nggak jauh-jauh lah ya. Siapa aja orang yang pernah berjasa sama Mbak Citra sih ketika Mbak Citra lagi merintis ini? Banyak banget. Yang pasti semua teman-teman aku, semua yang ada di dalam tim ini udah pasti berjasa banget karena aku latihan itu sama mereka kan. Jadi aku berkembang sama mereka. Pelatihku udah ngelatih aku, dia udah pasti paling berjasa kan. Semua pelatih. Nomor 2 adalah teammates, training partners. Karena aku bisa sampai sekarang secara skill ya, aku bisa sampai sekarang karena mereka yang ngebantu aku latihan di kelas ya kan, kita saling bantu. Aku bisa sampai di level ini karena mereka semuanya. Ya makanya tadi balik lagi support system salah satunya dari tim itu ya. Terus bagi Mbak Citra kira-kira selama menggeluti bela diri di Indonesia ini, menurut Mbak Citra tuh gimana sih industri bela diri di Indonesia saat ini? Industri bela diri di Indonesia sih aku bilang berkembang banget ya. Dibanding dulu ya, aku gak tahu ya, aku kan baru masuk di dunia ini tahun 2009-2010. Cuman banyak yang bilang dari dulu sebelum tahun-tahun itu tuh emang udah di Indonesia kan dulu tinju yang banyak ya kan, sedangkan ya mungkin aku belajar tinju baru-baru jadi aku nggak gitu ngerti. Cuman kalau misalnya kayak MMA, kayak Muay Thai dan Jiu-Jitsu yang aku jalanin itu berkembang banget dari semenjak aku mulai. Kalau dulu kan Muay Thai susah ya, mau tanding di Indonesia nggak ada pertandingannya, jadi harus keluar. Maka itu alasan aku kenapa pertama kali aku keluar. Terus habis itu mulai nih bikin 1, 2, 3 walaupun jarang juga. Terus Jiu-Jitsu juga dulu udah jalan sih dari dulu, mungkin lebih banyak daripada Muay Thai. Tapi sekarang lebih berkembang aja kan, orang-orangnya mulai suka compete ke luar negeri. Timnya makin besar, jadi teman-temannya makin banyak, training partnernya makin banyak. Perempuan yang tadinya bisa dihitung pakai jari, sekarang udah di mana-mana ada perempuan latihan jiu-jitsu. Bangga juga ya kita jadi perempuan ya. Karena timnya makin besar, bangga banget. Women empowering women ya, benar-benar. Terus MMA apalagi ya kan, MMA kan ya aku nggak tahu ya dulu gimana, cuman semenjak aku masuk MMA waktu itu juga lagi jarang. Terus One Pride baru ada tahun 2016. Semenjak itu juga jalan terus setiap bulan ya kan, makin banyak fighternya, perempuan lain juga makin masuk. Jadi buat aku sih bela diri di Indonesia itu sangat berkembang. Oke. Terus menurut Mbak Citra sesehat apa sih industri bela diri di Indonesia? Menurut aku sih masih oke. Kalau di lingkungan aku dan di mata aku sih aku masih nggak toksik lah ya. Ya, aku nggak tahu ya kalau orang lain, tapi kalau buat aku nggak. Kita sama-sama inilah, kita sama-sama punya kepercayaan masing-masing, kita sama-sama ngejalanin apa yang kita suka masing-masing, kita percaya masing-masing. Dan fokus ke diri sendiri aja ya. Selama masih nggak saling merugikan. Dan masih mau terus bertahan di sini sampai tua mungkin, atau
masih mau bertahan di sini sampai nggak bisa lagi. Selalu ada jalan kok untuk kita ngelakuin sesuatu di bidang ini, selalu ada jalan. Jadi umur bukan patokan. Umur bukan patokan. Ya kan mungkin kita pada saat umur sekian badannya udah nggak bisa tanding MMA lagi, tapi masih banyak hal yang bisa kita lakuin di dunia MMA ya kan. Iya. Di dunia olahraga ini, di sport ini, di martial arts ini. Jadi bisa aja lah ya. Bisa aja lah. Asal kita cari ya kan. Oke. Terus menurut Mbak Citra sendiri nih, apa sih stigma masyarakat tentang olahraga bela diri, terutama MMA, yang mungkin apa ya? Sebenarnya salah gitu, dan Mbak Citra tuh pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya gini loh kenyataannya gitu. Mungkin stigmanya masyarakat, berdarah-darah sampai luka semua, sampai cedera semua. Sebenarnya nggak separah itu juga, apa gimana gitu? Apa sih? Ada nggak? Sebenarnya mirip-mirip ke situ. Ini nggak cuma di pertandingan doang, tapi di latihan pun tuh kayak gitu. Terutama perempuan ya. Kayak misalnya di pertandingan MMA, wah bahaya. Berdarah-darah kayak papaku sendiri tuh dulu suka ngirim-ngirimin video-video orang cedera lagi tanding. Terus aku pikir kayak ya nggak semua orang cedera dalam tanding kayak gini. Karena papa cuma lihat bagian yang jeleknya doang. Keywordnya di YouTube yang jeleknya doang, dan dan mikir semuanya akan kayak gitu. Sedangkan coba deh, waktu itu pertama kali aku ngajak dia nonton, nggak gitu-gitu banget kok. Apalagi kan aku kelas kecil ya, jadi sebenarnya kita tuh impactnya nggak segede orang-orang yang kelasnya di atas 70 kilo, 80 kilo. Nah jadi sebenarnya aman. Kalau misalnya kita makin tahu teknik, itu malah makin aman. Apalagi kalau misalnya kita berdua ketemu di pertandingan, dua-duanya bisa teknik, itu lebih aman lagi. Ya kan, walaupun kita adu-adu power juga ya, cuman ya kita tahulah. Jadi intinya yang kalau misal di video sampai berdarah-darah itu yang jelek-jeleknya aja. Tapi gitu. Ya emang tapi sih. Serunya di situ. Tapi emang serunya di situ. Iya. Dan yang maksudnya berdarah-berdarah itu kan adalah resiko ya. Iya. Resiko kita sebagai fighter pasti ya. Tapi jadi indikator nggak sih Mbak? Maksudku, berarti memang yang melakukan gitu berarti lebih jago gitu. Sebenarnya nggak juga ya, mungkin bener juga lebih jago karena bisa bikin lawan sampai berdarah, terluka gitu ya kan, sampai terluka karena tujuan kita pengen ngelukain lawan gitu kan. Cuman ya itu hal lebih yang sangat wajar lagi sih ya. Itu hal yang sangat wajar untuk sebuah pertandingan bela diri yang body contact ya kan. Nah yang lebih nggak enaknya lagi tentang stigma itu adalah kalau pengen latihan, misalnya perempuan gue mau latihan bela diri, takut berotot misalnya gitu, atau enggak takut dipukulin. Padahal sebenarnya enggak. Kita tuh latihan martial art itu enggak harus jadi fighter kan. Bisa pengen latihan untuk fit aja, atau latihan untuk bisa aja. Jadi kan enggak perlu. Kita sebagai fighter kalau latihan di kelas itu emang harus sparring, atau kita ada body contact lah. Tapi sebagai member kan enggak ya. Masa sih pengen latihan terus tiba-tiba dipukulin sama pelatih, kan enggak mungkin. Jadi itu sih menurut aku yang lebih karena kita sebenarnya latihan bela diri itu untuk perempuan nggak pasti kok bikin berotot. Susah bikin otot beneran. Apalagi perempuan, ngerti kan? Kalau laki-laki beda ya. Kalau perempuan tuh susah bikin otot. Kedua, nggak dipukulin, tenang aja. Tinggal datang ngomong pengen latihan, pengen bisa Muay Thai, misalnya pengen bisa Jiu-Jitsu, tapi jangan pukulin aku ya, iya nggak? Gitu. Jadi sebenarnya seru banget ya dunia bela diri ini ya. Jiu-Jitsu, Muay Thai, MMA. Jadi jangan takut buat sobat Asia Live, kalau mau ikut deh gitu, daripada ngelakuin hal yang gak berguna, mendingan buat gitu positif ya kan. Tapi ngaruh gak sih Mbak dengan Mbak menggeluti dunia bela diri seperti ini ke mindset tuh ngaruh banget gak sih? Ngaruh banget. Dan ke habit, daily habit. Ngaruh banget. Ngaruhnya gimana? Itu tuh sebenarnya tadi nyambung dari yang kuliah aku di awal ya. Nyambung terus ke sini. Nah, buat aku tuh ngaruhnya di sini yang bikin banyak perubahan buat aku adalah lebih nerima. Karena sifat asli aku emang juga kayak enggak terimaan aja kalau dibilang lo enggak bisa ini. Kadang orang enggak nerima ya. Cuman di sini kita dipaksa untuk nerima. Karena kalau misalnya kita enggak nerima, kita enggak bisa berkembang aja. Ya kan? Saya pukulan lo kurang kenceng. Masa sih pukulan gue udah kencang? Ya udah, sampai kapanpun lo akan di situ aja. Cuman kalau misalnya kita pengen kosongin diri kita untuk terima itu, oke, pukulan gue kurang kencang, gue akan latihan untuk kencengin power gue. Itu somehow tuh bakal naik sedikit-sedikit.
Kayak gitu, itu contoh simple ya. Ini juga berguna untuk di teknik-teknik yang lain. Habis itu yang kedua, misalnya kayak di kelas kita belajar kan untuk, ya kita tahu kita harus respect. Cuman kita akan terbiasa untuk respect itu terus-terusan. Karena respect nggak harus sama pelatih, respect sama teman-teman latihan juga, respect nggak harus sama orang yang lebih tua, tapi sama orang yang lebih muda juga, dan keinginan untuk belajar terus. Itu sih kayak nggak pernah puas kali ya jadinya, tapi jadi pengen belajar terus, dan belajar nggak harus sama orang yang lebih pengalaman. Orang yang nggak punya pengalaman pun kita bisa belajar sesuatu dari dia, gitu kan. Ada orang baru di kelas pengen latihan bareng, oh ya udah, kita juga bisa belajar sesuatu dari dia belajar dari kita. Jadi kita sebenarnya, aku ngerasa lebih kayak kehidupan sosialnya tuh kayak lebih jadi dapat pengaruh gitu ya, dari terinfluence dari hal-hal positif yang dari olahraga bela diri yang Mbak tekuni itu gitu ya. Oke. Boleh dong Mbak di-share tips-tipsnya buat teman-teman Sobat Asia Live nih, barangkali yang mau menggeluti dunia bela diri gitu, atau biar lebih semangat lagi gitu kan, biar bela diri tuh nggak cuman kelihatan kuatnya doang gitu kan, laki-laki doang gitu kan, perempuan juga bisa juga. Gitu. Nih kalau tips dari aku nih selalu kayak gini, niat aja nggak cukup, harus action. Jadi kalau misalnya udah pengen, itu udah bagus, gue udah pengen latihan, oke udah bagus, yang penting datang latihan, ya kan. Latihan cuman bawa diri doang kok, sama baju, soalnya kalau pengen mandi ganti baju ya kan, betul. Sama bawa baju, udah sisanya kan bisa pinjam, bisa apa. Yang penting lakuin dulu. Dan kalau misalnya nggak cocok sama martial art pun, olahraga tuh banyak banget. Buat aku, being fit itu important, sepenting itu. Karena kita fit itu buat mind, yang tadi aku bilang mind, body, soul, spirit juga. Jadi apalagi buat perempuan, saking pentingnya untuk ngebangun kepercayaan diri dari dalam. Dan itu ngaruh banget ya, dari sport tuh ngaruh banget ya. Buat percaya diri sih buat aku. Jadi misalnya kayak perempuan kan suka ngomong, belajar bela diri supaya di jalan gak diapa-apain. Cuman ya kalau misalnya lo jago bela diri pun tapi lo orang yang gak pede, bener. Gak bisa. Jadi lakuin aja semua intinya sport lah, apapun yang lo lakuin. Lo ngerasa badan lo fit, lo akan jadi lebih pede. Itu udah pasti. Dan kalau misalnya aura lo pede, orang sebenarnya gangguin kita juga udah males. Cuman kalau sampai orang gangguin kita pun, kita paling nggak udah pikirannya udah fresh lah, kita tahu lah mau ngapain. Itu dia tips-tipsnya. Oh ya, aku masih ada 2 pertanyaan lagi sini. Pertama tentang kegiatan Mbak Citra selain fokus ke bela diri ini apa lagi sih? Mungkin lagi ada usaha atau apa gitu aku fokusnya ke sport aja sih selama ini. Ngajar ya, paling ya gitu ya. Walaupun usaha pun misalnya kayak udah sih kita ngajar. Oke. Ngajar itu private, datang ke rumah langsung berarti. Oke. Dan mungkin masih ada slot Sobat Asia Live mau belajar sama sama Mbak Citra bisa. Langsung aja. Langsung aja komen, nanti dibalas tuh sama Mbak Citra. Oke. Oh gitu. Nah, satu lagi Mbak, ada pertanyaan lagi, yaitu ini. Gimana sih Mbak sebagai perempuan nih yang menggeluti dunia bela diri, tanggapan-tanggapan teman-teman rekan yang beda gender ya, itu gimana sih ke Mbak Citra? You know lah. Kalau misalnya gitu, pengalaman gak enak, untungnya enggak. Dan mungkin karena aku juga, teman-temanku juga kan laki-laki banyak, apalagi terutama di dunia ini lebih banyak laki-laki kan daripada perempuan. Jadi mereka gak pernah mikir macam-macam ya. Maksudnya gak pernah mikir untuk macam-macam ke aku, atau mikir kayak kalau sebagai perempuan kayak gini sih, enggak, karena kita kan sama nih di dunia yang sama. Sedangkan kalau teman-temanku yang di luar martial art pun juga mereka pikir nggak lah, keren aja gitu. Kayak Oke, jadi alhamdulillahnya dapat teman-teman yang welcome, teman-teman yang support ya. Apalagi gitu sport sekarang udah jadi lifestyle kan. Jadi kayak kita makin kelihatan fit tuh buat mereka makin keren, makin udah. Wow gitu ya. Oke. Mungkin ngobrol-ngobrol kita diudahin sampai di sini aja gitu kan ya. Dan thank you banget untuk Mbak Citra udah datang ke studio, udah sharing pengalamannya, dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Asia Live ya gak sih? Amin. Apalagi yang cewek-cewek nih, gak apa-apa, udah kalau emang misal udah tertarik sama dunia bela diri,
hajar aja, nggak usah mikirin gue cewek gue apa. Gak usah mikirin nanti gak bisa hidup di sini. Bisa, yang penting fokus gitu. Ya gak sih Mbak? Betul. Iya gitu. Nah, thank you banget juga untuk Sobat Asia Live. Jangan lupa selalu di like, comment, subscribe, dan share. Dan juga selalu mampir ke channel Asia Live Entertainment. Nonton semua videonya, jangan di skip. Dan juga stay safe, stay healthy, tetap di rumah aja, oke? Jangan keluar kalau nggak ada pentingnya, ya nggak sih Mbak? Yang penting stay safe ya. Nah, betul. Thank you for watching and see you on our next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.